Baiklah, pagi ini kita akan membahas mengenai latar belakang pola resiko yang ada pada instalasi rumah sakit HKBP Bali G belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan belum adanya identifikasi serta pencatatan risiko yang ada. Nah, melihat permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan manajemen risiko pada aktivitas logistik instalasi farmasi rumah sakit HKBP Bali G, yang pada akhirnya dapat mengurangi probabilitas dan dampak dari risiko menggunakan pendekatan sistem dinamik. Adapun yang menjadi tujuan dari model ini adalah, yang pertama, analisis sistem manajemen pengolahan logistik obat, yang kedua, analisis risiko aktivitas logistik obat, yang ketiga, alternatif solusi dampak risiko logistik obat. Batasan model yang ada pada penelitian ini terdiri dari variabel endogen dan eksogen. Terlihat pada layar bahwa terdapat 16 variabel endogen dan 13 variabel eksogen. Selanjutnya adalah key variabel. Ada 4 yang menjadi key variabel kami. Yang pertama adalah resiko biaya. Variabel resiko biaya ini merupakan segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian atau pengeluaran lebih yang harus ditanggung oleh instalasi farmasi. Ada 2 indikator pada variabel resiko biaya ini. Yang pertama adalah stock out atau stock over, dan yang kedua adalah selisih stok. Selanjutnya ada resiko waktu. Variabel resiko waktu ini merupakan segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan peningkatan durasi pada aktivitas instalasi farmasi. Ada 5 yang menjadi indikator pada resiko waktu ini. Yang pertama adalah return, yang kedua adalah keterlambatan pengiriman, yang ketiga adalah obat yang diterima tidak sesuai permintaan, yang keempat adalah obat yang dikirim tidak sesuai standar, dan yang kelima adalah durasi waktu yang tidak terjadwalkan. Selanjutnya adalah variabel risiko mutu atau kualitas. Ada 2 indikator, yang pertama adalah stock out atau stock over, dan yang kedua adalah SOP tidak diterapkan. Dan yang terakhir adalah risiko teknologi informasi dan komunikasi. Ada 2 indikator juga, yang pertama adalah penggunaan sistem informasi, dan yang kedua adalah kesalahan komunikasi. Selanjutnya adalah CLD atau causal loop diagram. Pada penelitian ini, pembuatan model konseptual dilakukan menggunakan causal loop diagram atau CLD. CLD ini menggambarkan pola hubungan antar variabel yang terjadi pada objek penelitian. Nah, variabel yang digambarkan pada CLD ini didapatkan dari analisis risiko pada aktivitas instalasi farmasi rumah sakit HKBP Bali G. Pembuatan model konseptual ini bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan analisa serta membatasi permasalahan apa yang akan diselesaikan, sehingga variabel-variabel yang akan dimasukkan merupakan variabel yang berpengaruh terhadap tujuan penelitian. Nah, hubungan yang terbangun akan diberi tanda positif atau tanda negatif sebagai relasi antar variabel tersebut. Tanda positif menunjukkan bahwa relasi berbanding lurus, sehingga apabila satu variabel meningkat atau menurun, maka variabel lainnya juga akan meningkat atau menurun. Sedangkan tanda negatif menunjukkan bahwa relasi yang terbentuk berbanding terbalik, sehingga apabila satu variabel meningkat, maka variabel lainnya akan menurun. Begitu juga sebaliknya, apabila satu variabel menurun, maka variabel lainnya akan meningkat. Pada model konsep yang telah kami buat, terdapat 3 buah loop yang menandakan bahwa sistem yang diselesaikan bersifat dinamis. Yang pertama adalah return dan obat yang lolos, lalu persediaan obat aktual dengan obat dipesan dengan obat datang, dan obat yang lolos pengecekan, dan yang terakhir adalah persediaan obat aktual dan obat dikirim. Nah, selain itu pada causal loop diagram juga terdapat variabel eksogen dan endogen. Dalam model konseptual yang telah kami buat, persediaan obat aktual dan keuntungan menjadi fokus yang akan dibahas. Persediaan obat aktual memiliki relasi negatif terhadap jumlah obat yang dipesan. Akan semakin yang dipesan, sebab semakin banyak jumlah persediaan obat yang ada, maka obat yang perlu dipesan akan semakin sedikit. Obat yang dipesan selain dipengaruhi oleh jumlah persediaan aktual, juga dipengaruhi oleh jumlah persediaan yang diinginkan oleh pihak rumah sakit. Semakin banyak jumlah persediaan yang diinginkan, maka jumlah obat yang dipesan juga akan semakin banyak. Begitu pula sebaliknya, sehingga jumlah persediaan yang diinginkan dengan jumlah obat yang dipesan memiliki relasi positif. Jumlah obat yang dipesan memiliki relasi positif terhadap obat yang datang, sebab semakin banyak obat yang dipesan, maka obat yang datang juga akan semakin banyak. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya adalah stock and flow. Stock and flow diagram ini merupakan pengembangan dari causal loop diagram atau CLD yang digambarkan dalam diagram yang terdiri dari 2 jenis variabel, yaitu stock and flow di dalam pemodelan sistem dinamik. Nah, stock and flow diagram ini menjabarkan lebih rinci dari causal loop diagram, karena pada stock and flow diagram ini memperhatikan pengaruh waktu terhadap keterkaitan antar variabel, sehingga nantinya setiap variabel mampu menunjukkan hasil akumulasi untuk variabel level dan variabel yang merupakan laju aktivitas sistem tiap periode waktu disebut dengan rate. Nah, yang menjadi stok pada stock and flow kami ini adalah yang pertama keuntungan dan yang kedua persediaan obat aktual. Selanjutnya formulasi model. Formulasi model merupakan penerjemahan sistem ke dalam persamaan stock and flow. Berlaku stock and flow pada sistem dinamik
dipahami dengan melakukan simulasi. Nah, dalam melakukan simulasi ini diperlukan persamaan matematis sehingga simulasi dapat dilakukan pada software FunSim. Berikut merupakan formulasi model pada permasalahan instalasi farmasi. Yang pertama itu adalah jumlah persediaan obat, unit item, tipe konstan persamaan matematis yaitu jumlah persediaan obat aktual, tambah obat yang lolos pengecekan, ditambah jumlah obat dikirim, dikurang jumlah obat expired. Hingga pada variabel yang ke-30 yaitu persediaan obat aktual, yaitu unitnya item, tipenya konstan dengan persamaan matematis 2885. Formulasi ini diperlukan pada proses penggunaan stock dan flow untuk menghasilkan output yang diinginkan. Kemudian uji validasi. Sebagai seorang pemodel, kita dituntut untuk mengetahui bahwa hasil yang diperoleh melalui pemodelan dapat dipercaya dan sesuai dengan kehidupan yang nyata. Hal ini dapat dilakukan dengan menguji model yang ada dengan melihat bagaimana perilaku yang dihasilkan dengan model. Berikut merupakan uji validasi yang digunakan oleh kelompok dalam menguji apakah model telah sesuai dengan kehidupan nyata atau belum. Yang pertama adalah dimensional konsistensi. Dimensional konsistensi digunakan untuk memeriksa kesesuaian antar dimensi pada ruas kiri persamaan dengan ruas kanan persamaan. Pada model ini dilakukan dengan menggunakan software FunSim, yaitu dengan menggunakan item menu model, unit check untuk memeriksa seluruh model pada struktur yang dibangun. Berdasarkan ujian dilakukan, diperoleh bahwa unit yang telah dibangun sudah konsisten sehingga struktur model pada FunSim telah benar. Yang kedua yaitu parameter assessment. Parameter asesmen ini dilakukan dengan menanyakan langsung dan melakukan brainstorming saat pembangunan model kepada pihak expert di rumah sakit, yaitu kepada kepala instalasi farmasi Rumah Sakit AKBP Balige dan penanggung jawab gudang selaku pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan aktivitas logistik yang terdapat pada instalasi farmasi Rumah Sakit AKBP Balige. Setelah semua variabel telah didefinisikan, selanjutnya model dijalankan untuk diketahui hasil simulasi yang terjadi. Yang pertama, rentang waktu simulasi diambil pada tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Alasan kami memilih waktu tersebut karena selama rentang waktu tersebut dapat diamati keadaan dan juga kondisi yang fluktuatif dan dapat mengevaluasi usulan skenario yang diberikan. Selanjutnya adalah skenario dasar atau baseline skenario dari model kami. Pada skenario dasar ini, persediaan adalah 2.885, persentase kedatangan obat itu 70%, persentase obat yang lolos adalah 99%, dan persentase terjadinya selisih adalah 5%. Pada skenario dasar ini terlihat bahwa jumlah persediaan obat aktual konstan, hingga pada akhirnya menurun secara drastis dikarenakan obat yang akan dikirim ke konsumen. Obat yang sebelumnya tersimpan di tempat penyimpanan akan dilakukan pengecekan, sehingga jumlah obat yang lolos pengecekan akan semakin meningkat. Sama halnya dengan jumlah obat yang dikirim, pada awalnya obat yang dikirim sebelumnya akan disimpan di tempat penyimpanan dan akhirnya dikirim ke konsumen. Jumlah obat yang akan dikirim sejalan dengan jumlah persediaan obat. Karena obat yang dikirim akan menyesuaikan dengan persediaan obat di tempat penyimpanan, maka jumlah obat yang expired akan meningkat sejalan dengan waktunya. Sehingga terlihat pada grafik bahwa semakin lama obat disimpan, maka jumlah expired akan semakin meningkat. Selanjutnya untuk skenario yang kami lakukan, yang pertama adalah skenario dengan pengurangan persediaan obat sebanyak 2.000, di mana persediaan kami buat 885, persentase kedatangan obat itu 50%, persentase obat yang lolos itu 79%, dan persentase terjadinya selisih adalah 7%. Pada skenario ini sudah dilakukan persentase. Nah, untuk skenario satu ini, terlihat pada grafik bahwa jika jumlah persediaan obat dikurangi menjadi 885 dengan persentase kedatangan obat sebesar 50%, maka persediaan obat akan semakin cepat habis. Sedangkan untuk obat yang lolos pengecekan, semakin kecil persentasenya, maka obat yang lolos pengecekan akan semakin lama. Hal tersebut mengakibatkan kekurangannya persediaan obat. Persentase obat yang lolos pengecekan juga berhubungan dengan terjadinya return. Untuk skenario satu ini, penurunan persentase obat yang lolos pengecekan terjadi, maka akan mengakibatkan peningkatan nilai kerugian return. Pada skenario ini juga terlihat dilakukan perubahan persentase tingkat terjadinya selisih, di mana yang semula persentase terjadinya selisih sebesar 5% menjadi 7%. Bukannya untuk mengurangi kerugian, adanya kenaikan 2% pada persentase selisih justru mengakibatkan peningkatan kerugian. Sama halnya dengan skenario 1 adalah pengurangan, skenario juga mengalami pengurangan
persediaan obat, tetapi kami kurangi sebanyak 1.000, di mana persediaan menjadi 1.885, persentase kedatangan obat sebesar 60%, persentase obat yang lolos sebanyak 89%, dan persentase terjadinya selisih sebesar 6%. Pada skenario 2 ini, jumlah persediaan obat itu dikurangi 1.000, sehingga jumlah persediaan obat menjadi 1.855. Nah, pada grafik di berikut, terlihat bahwa jumlah persediaan obat aktual lebih tinggi dibandingkan skenario 1. Dan grafik menurunnya terlihat sangat curam, yang menandakan bahwa obat akan mengalami pengurangan stok dalam rentang waktu yang singkat. Jika dibandingkan dengan skenario yang basic line atau skenario 0, maka jumlah persediaan obat pada akhir periode lebih tinggi, namun jumlah penurunan stoknya hampir sama. Dengan jumlah obat yang lebih sedikit dibandingkan skenario basic line, maka jumlah obat yang lolos pada pengecekan dan jumlah obat yang dikirim serta jumlah expired juga lebih dipastikan akan lebih sedikit. Skenario ketiga yaitu upaya peningkatan kinerja setelah farmasi rumah sakit melalui penambahan persediaan obat sebanyak 1.000, yang dimana persediaannya menjadi 3.885 dengan persentase kedatangan obat 80%, persentase obat yang lolos 99,4%, dan persentase terjadinya selisih sebesar 4%. Pada gambar dapat kita lihat jika persediaan obat ditambah 3.885 dengan persentase kedatangan obat sebesar 80%, maka persediaan obat akan semakin lama habis. Sedangkan untuk obat yang lolos pengecekan, semakin besar persentasenya, maka untuk obat yang lolos pengecekan akan semakin lama. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan persediaan obat. Jika dibandingkan dengan skenario 0, jumlah persediaan obat pada akhir periode lebih tinggi, namun penurunan stoknya hampir sama. Dengan jumlah obat yang lebih banyak dibandingkan skenario 0, maka jumlah obat yang lolos pada pengecekan dan jumlah obat yang dikirim serta jumlah obat expired juga pasti akan lebih banyak. Untuk skenario keempat, upaya peningkatan kinerja instalasi farmasi rumah sakit melalui penambahan persediaan obat sebanyak 2.000 dengan persediaan menjadi 4.885 dengan persentase kedatangan obat 90%, persentase obat yang lolos 99,8%, dan persentase terjadinya selisih sebesar 3%. Pada grafik terlihat bahwa jumlah persediaan obat aktual lebih tinggi dibandingkan skenario yang pertama, dan grafik penurunannya terlihat sangat curam, yang dimana menandakan bahwa obat yang mengalami pengurangan stok dan rentang waktu yang singkat. Jika kita bandingkan dengan skenario yang ke-0, jumlah persediaan obat pada akhir periode lebih tinggi, namun jumlah penurunan stoknya hampir sama. Dengan jumlah obat yang lebih sedikit dibandingkan skenario 0, maka jumlah obat yang lolos pada pengecekan dan jumlah obat yang dikirim serta jumlah obat expired juga pasti lebih sedikit. Dengan itu dapat disimpulkan bahwasannya resiko yang diidentifikasikan pada aktivitas logistik instalasi farmasi rumah sakit HKBP Baligi adalah 25 risiko, yang dimana dari 25 risiko ini terdapat 11 risiko yang merupakan tersengaja. Dengan itu, solusi yang dapat mengurangi terjadinya risiko yaitu dengan melakukan pengurangan risiko. Dapat dilakukan dengan menambah variabel persediaan yang diinginkan menjadi 4.885 item, meningkatkan persentase kedatangan obat menjadi 90%, persentase obat yang lolos menjadi 99,8%, dan menurunkan persentase terjadinya selisih menjadi 3%. Demikian hasil presentasi kelompok 4, kami ucapkan terima kasih.